Ada satu masakan gorengan yang lebih laris dari kentang goreng. Itu sejenis stik jagung pedas. Kelahirannya bermula dari kasus kekerasan di sekolah. Penemunya adalah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Hari itu Richard sedang makan roti gulung. Bocah kulit putih gendut itu sengaja membuat masalah. Itu menjijikkan. Lu juga bisa makan yang kayak gini. Ayo pergi. Richard pulang ke rumah. Ibu tidak hanya tidak marah. Sebaliknya, beri satu kue gulung lagi. Suruh anak untuk membawanya ke sekolah. Tunjukkan pada anak lain betapa lezatnya hidangan Meksiko. Saat makan siang keesokan harinya, anak yang lain mencari Richard lagi. Siapa sangka Richard dengan senang hati akan memberikan sepotong kue gulung. Tapi teman yang lain takut makanan murah ini tidak higienis. Maksa para junior mencoba makan dulu. Terpaksa junior mencoba untuk mencoba satu buah. Tak disangka, hidangan ini sangat menggiurkan. Dia ingin makan lagi. Bocah gendut itu melihatnya dan ingin mencobanya juga. Tapi begitu dia mengulurkan tangannya untuk mengambil gulungan itu, dihentikan oleh Richard. 25 sen sepotong. Dua orang satu kasih uang, satu kasih kue. Kue Richard yang lezat. Dengan cepat menjadi terkenal di seluruh sekolah. Di sekolah, semua orang berkelahi untuk ambil. Di era di mana tidak ada teknologi yang berkembang, Richard mengandalkan penjualan kue setiap hari. Hasilkan uang pertama dalam hidup dia. Meskipun kue gulungannya enak, tapi gadis yang paling dicintai Richard bernama Judy. Tidak pernah makan coklat. Richard demi cinta membawa setumpuk uang ke supermarket. Bos melihat bagaimana anak ini memiliki begitu banyak uang. Baru saja mendengar bahwa polisi berbaris di belakang Richard. Perhatikan juga, jika itu adalah anak laki-laki kulit putih. Tersenyumlah dan jelaskan beberapa kalimat. Polisi bahkan memuji kecerdasan bocah itu. Tapi Richard orang Meksiko dengan kulit kuning, sehingga tumpukan uang itu pasti uang triliun. Polisi tidak memberi Richard kesempatan untuk menjelaskan. Mencengkeram leher bocah itu dan menyeretnya ke dalam mobil. Kejadian waktu itu menyebabkan dendam dalam hati bocah itu. Setelah beranjak dewasa, ia terjerumus ke dalam jalur kejahatan. Geng preman. Dia mendapatkan keinginannya untuk menikahi Judy. Kehidupan setelah menikah sangatlah istimewa. Setiap hari, mobil polisi mengejar ke rumah. Masuk penjara adalah hal yang biasa. Istri Judy sudah muak dengan cinta yang genting ini. Berharap Richard bisa mendapatkan pekerjaan normal. Tak disangka keesokan harinya, dia mengendarai mobil baru untuk menjemput Judy. Gunakan mobil ini untuk pergi bekerja. Tapi Judy sama sekali tidak senang. Karena mobil ini pasti juga dicuri oleh Richard. Tapi Richard dipukul sampai mati dan tidak terima. Judy harus mengatakan yang sebenarnya. Dia hamil. Richard yang senang menjadi seorang kaya, kembali dirantai ke kantor polisi oleh polisi. Dia juga menyadari bahwa dia tidak bisa berguling-guling seperti ini lagi. Pasti punya kewajiban mengurus keluarga. Dia mencoba cari kerja, pindah rumah, kemudian belajar merangkai bunga, belanjaan di dapur. Tapi setelah melihat catatan kriminalnya, dan hanya memiliki pendidikan menengah, siapa yang berani mempekerjakannya? Karena ketidakberdayaan, Richard memandang ke arah saudara-saudara, ingin kembali ke karir lama. Saudara yang baik menyuruhnya pergi keluar dan mencari pekerjaan. Tidak sama dengan mencuri. Bahkan jika tidak menghasilkan banyak, bisa menghasilkan sedikit. Richard segera menemukan pabrik terkenal, anak perusahaan PepsiCo, bersama dengan makanan ringan terkenal lainnya. Permintaan pertama membuat Richard sedikit kesulitan. Dia tidak tahu bahasa Inggris. Bahkan juru wawancara pun tidak tahu cara mengisinya. Untungnya Judy membawanya melewati pintu ini, karena tidak membiarkan orang lain memandang rendah. Richard berbohong tentang lulus SMA. Direktur hanya melihat nama sekolah. Tahu mereka adalah teman satu sekolah. Antusias berbicara dengan Richard. Hasilnya hanya menyebutkan dua kalimat yang diungkapkan Richard. Meksiko. Tidak ada budaya. Pernah masuk penjara. Juga penipu. Direktur tanpa ampun menendang Richard keluar dari pintu. Sekarang bakatnya untuk berbicara. Memikirkan tentang kekurangan tenaga kerja. Direktur memutuskan untuk memanfaatkan bakat ini. Tempatkan Richard untuk bertanggung jawab atas perlindungan tanah yang penting. Berbicara dalam bahasa manusia adalah buruh. Bahkan jika gaji sehari hanya $2,5. Tapi bagaimanapun, ini adalah pekerjaan normal. Richard sangat antusias untuk mulai bekerja. Hari pertama adalah kerja keras. Dia membersihkan di sebelah konveyor produksi. Hanya ingin tahu melihat peralatan mekanik. Melihat staf teknis di sebelah saya, Richard mau tidak mau bertanya bagaimana cara mengoperasikan mesin itu. Tanpa diduga, orang lain tidak mengatakan sepatah kata pun. Kemudian berbalik dan pergi. Kau tidak pantas berbicara dengan saya. Saya hanya membayangkannya. Tidak mudah menemukan bahwa saya harus bersabar. Itu adalah aturan perusahaan ini. Staf kebersihan tidak memenuhi syarat berbicara dengan staf teknis. Perusahaan ini memiliki peraturan non-standar. Tempat duduk pekerja untuk makan siang lebih ketat daripada di India. Baris kursi pertama adalah duduk manajer senior. Gaji dan tunjangan mereka adalah yang terbaik. Ditambah asuransi tahunan yang murah hati. Terkadang mereka membuka sebotol sampahnya dan menghabiskan uang seperti air. Baris kedua adalah manajemen tingkat rendah. Gajinya tidak kecil tapi pekerjaannya juga banyak. Begitu sesuatu terjadi harus bertanggung jawab. Lelah dan banyak bertahan. Baris ketiga adalah staf teknis. Meskipun itu kerah biru, tapi mengandalkan teknologi. Sikapnya juga sangat arogan. Bahkan direktur harus menghormati mereka. Akhirnya, ada pekerja kelas rendah. Tidak ada hari libur. Uang hanya cukup untuk diselipkan di antara gigi. Akhirnya kita, kelas rendah, pekerja sanitasi. Saya bukan kelas terendah. Orang-orang seperti kita tidak bisa berbicara dengan teknisi. Karena kita tidak boleh melewati batas itu. Pahami maksud saya. Tetapi Richard tidak ingin menghabiskan hidupnya sebagai pembersih. Sejak kecil ia mengikuti ayahnya untuk belajar mesin. Sangat setia pada posisi staf teknis. Tapi keesokan harinya dia melanggar peraturan lagi. Lari ke teknisi Clarence untuk diajak bicara. Ada dua alasan untuk ini. Yang pertama adalah baik dia maupun Clarence tidak berkulit putih. Tidak dipisahkan oleh rasisme. Kedua, dia mendengar. Clarence adalah teknisi terbaik di bengkel. Sama seperti ketika masih kecil. Dia membawa gulungan ekstra untuk Clarence. Tulus ingin menerima dia sebagai guru. Clarence bekerja di sini selama 15 tahun. Belum pernah melihat staf kebersihan sebesar ini. Kue gulung lain yang sangat enak. Jadi dia mengizinkan Richard untuk duduk bersamanya. Tapi Clarence tidak mau menerimanya sebagai lelucon. Hingga satu hari, Richard sedang membersihkan ketika dia melirik mesin. Katakanlah angka katup tekanan udara oven kentang salah. Clarence mengira Richard sedang bercanda. Tetapi ketika dia ada di sana, mesin itu benar-benar bermasalah. Karena tidak mau ketinggalan bakat yang terus membersihkan lantai, Clarence memutuskan untuk menerima Richard sebagai murid. Tapi ada peringatan untuk tidak mempengaruhi pekerjaan. Setiap hari akan berangkat kerja lebih awal dan pulang kerja 1 jam kemudian. Baru bisa ajak Richard belajar mekanik. Di bawah bantuan Clarence, Richard menjadi pekerja paling keras bulan ini. Berpikir masa depan yang cerah ada di depan. Tak disangka, ada sebuah kejadian. Setelah satu dekade pertumbuhan pesat emas, Amerika pada tahun 80-an mulai jatuh ke dalam periode krisis. Untuk memastikan hidup untuk istri dan anak-anaknya, Reagan memotong tunjangan kemiskinan dan pekerjaan. Coba untuk menghemat uang. Orang miskin bahkan tidak punya makanan untuk dimakan. Penjualan produk perusahaan juga anjlok. Perusahaan Richard berada di garis depan kebijakan tanggap krisis. Ingin karyawan untuk berhenti kerja. Satu orang untuk semua orang. Buruh harus berpikir untuk negara. Jika saya tidak berhenti dari pekerjaan saya, siapa yang akan berhenti? Meskipun Richard tidak dipecat, tetapi upah yang tidak tinggi semakin sedikit. Pada hari itu, presiden perusahaan menyemangati dan menyemangati para pekerja, terutama merekam video untuk meningkatkan kekuatan. Namun dalam kata-kata presiden, di mata para manajer, itu seperti kentut. Seluruh perusahaan hanyalah Richard. Dengarkan baik-baik seluruh ceramah. Dia hanya mendengar satu kalimat. Jangan dibatasi oleh pemikiran posisi. Harus berpikir seperti seorang CEO.
CEO. Tak disangka, orang yang memberinya firasat adalah putranya Stephen. Ketika sang anak sedang makan jagung, sangat suka bubuk cabai yang dioleskan pada jagung. Itu mengingatkan Richard akan kelezatan tradisional Meksiko. Di Amerika Serikat, ada pasar, tetapi tidak dianggap serius. Misalnya, di rak supermarket, hanya dasar-dasar dan keju. Rasanya sangat populer di kalangan orang kulit putih. Orang Latin seperti dia tidak terbiasa dengan itu. Jadi, seperti apa rasanya orang Latin? Tentu saja, makanan pedas super pedas. Jika bisa membuat chetos pedas, pasti akan ramai. Richard berpikir ini adalah tanah yang bisa dieksploitasi. Dan pelopornya adalah dia yang juga orang pilihan Tuhan. Dia dan istrinya mulai belajar bumbu. Terakhir biarkan anaknya Stephen bertindak sebagai evaluator. Stephen hanya makan sepotong dan menangis karena terlalu pedas. Apalagi rasanya sangat pedas. Tidak harum sama sekali. Richard masih belum menyerah. Memutuskan untuk mulai membuat lebih pedas. Perkenankan untuk berbicara tentang beberapa pengetahuan makanan. Makanan renyah yang bisa kita beli. Semua rasa berasal dari ilusi campuran aditif. Tapi Richard menggunakan bahan alami murni. Rempah, bawang bombay, tambahkan tomat dan mentimun. Pergi ke pasar untuk membeli semua jenis rempah-rempah. Setelah dimasak dengan api besar, rebus semua paprika menjadi saus. Dia bahkan membuang hamster Stephen. Menggunakan sangkar besi untuk membuat roda. Aduk bubuk cabai. Stephen makan sampai dia muntah hari ini. Bocah itu dengan hati-hati menggigit. Air mata langsung mengalir. Masih pedas. Tapi kepedasan ini membawa kelezatan. Ini rasa pedas yang lezat. Richard langsung menceritakan idenya kepada sutradara. Tapi direktur tertinggi di atas. Bagaimana bisa mendengarkan pendapat staf kebersihan? Kau tahu saya hanya bisa membersihkan toilet. Seorang preman yang keluar masuk penjara tidak akan menjadi lebih baik. Bahkan preman pun tidak tahu cara menulis. Cara dia berjalan ke kantor. Menemukan nomor telepon presiden. Sekretaris wanita yang mengira dia adalah manajer pabrik menelepon untuk melaporkan situasi tersebut. Tak disangka, Richard hanyalah petugas kebersihan. Tapi mulutnya yang terampil sekali lagi mencetak gol. Sekretaris wanita itu diyakinkan oleh antusiasmenya. Hubungkan saluran ke presiden. Untungnya, presiden adalah bos yang sangat modern. Bukan karena perbedaan status, tapi menghina Richard. Yang penting adalah bahwa perusahaan sekarang berisiko. Presiden tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Dia menyuruh Richard membawa beberapa produk untuk dicoba. Akibatnya Richard sangat gembira. Bawa kotak besar. Pergi ke kantor pos untuk memilih cara pengiriman yang paling mahal. Juga untuk menjaga kesegarannya tetap terjaga. Presiden membuka kotak itu. Lihatlah tumpukan stik pedas di atas meja. Dia sangat ragu pada awalnya. Dia melihat produk itu dan mengatakan itu buatan tangan. Presiden hanya makan setengahnya. Pedas telah bergegas langsung ke surga. Rasanya sangat menyakitkan sehingga presiden tidak bisa berhenti makan. Dia menelepon Richard dan berkata, dia sangat menyukai tongkat pedas itu. Minggu depan akan mengunjungi pabrik Richard. Berita yang baru saja keluar pecah. Satu pekerja sanitasi Meksiko mencuri direktur dan mengirim barang ke presiden. Ini reaksinya. Pemimpin menggunakan semua kekuatannya, menghalangi penghormatan presiden. Tapi apa yang mereka lakukan tidak berguna. 1 minggu kemudian presiden parkir tepat waktu di pintu pabrik Richard untuk hari ini, terutama mengenakan setelan terbaiknya. Terlihat profesional, memperkenalkan stik pedas kepada pemegang saham. Tapi ketika mereka bertanya seberapa luas pasar yang dimaksud, Richard terdiam. Bukannya dia tidak bisa memprediksi, itu karena dia tidak mengerti apa perkiraan pasar itu. Richard langsung memikirkan rak-rak supermarket yang panjang. Jadi dia mengulurkan tangannya. Pemegang saham harus tertawa. Mereka menertawakan Richard yang tidak berguna. Hanya presiden juga berdiri dan mengulurkan tangannya kepada para pemegang saham. Stik pedas ini bisa membantu mereka menulis ulang sejarah makanan cepat saji. Ada miliaran orang di dunia ini. Ada ribuan dan ratusan rasa yang berbeda. Jadi kita harus membuka tangan untuk menerima preferensi ras. Baru bisa memenangkan pasar global di era baru. Berkat saran Richard, tongkat pedas secara resmi ada di rak. Tapi anehnya, rak-rak di sebelahnya semuanya kosong. Tapi tongkat pedas itu masih di tempatnya. Umpan balik negatif itu membuat Richard mulai meragukan kehidupan. Setelah menyelidiki, Richard menemukan masalahnya. Perusahaan tidak mengiklankan stik pedasnya. Alasan yang sangat lucu. Beberapa pemegang saham merasa, sejak mendengar staf kebersihan Meksiko membuat produk, ini penghinaan orang kulit putih. Jadi saya ingin menggunakan penutup untuk stik pedas gagal. Jika perusahaan tidak membantu, Richard memutuskan untuk meluncurkan semua orang. Dia awalnya seorang jenius pemasaran. Momen ini menentukan takdir kehidupan di masa depan. Berkat kekuatan propaganda Richard yang fasih, saudara-saudara dikirim ke pabrik untuk disapu. Angkut semua stik pedas. Berjualan gila-gilaan di ujung jalan dan gang. Bagikan stik pedas gratis kepada orang yang lewat. Tapi kue gulung 30 tahun yang lalu. Stik pedas melilit lidah yang nikmat. 1 beritahu 10, 10 beritahu 100. Menjadi rahasia yang diketahui semua orang. Setelah hari di mana stok gratis habis, Richard menerima telepon dari bosnya. Saya ingin lebih banyak tongkat pedas. Oke, berapa yang kau butuhkan? 5.000 barel. Tidak, Richard. Saya butuh 5 juta barel. Berita ini menyebabkan pabrik meledak. Pas yang ditutup juga akan dimulai ulang. Karyawan setengah menganggur mulai bekerja lembur siang dan malam. Roster dan inverter terhubung ke poros yang berputar menjadi asap. Akhirnya di ukiran terakhir menyelesaikan pesanan. Perusahaan langsung untung lagi. Wajar bagi pekerja untuk mendapatkan kenaikan gaji. Clarence juga dipromosikan menjadi kepala pabrik. Hanya Richard yang sibuk siang dan malam. Masih bekerja sebagai pembersih. Dia merasa sangat frustasi. Tetapi ketika dia pergi untuk membersihkan lantai 2 pabrik, kembali melihat presiden yang sudah lama menunggunya. Presiden menempelkan papan nama berlapis emas ke kusen pintu. Di atas tertulis 3 huruf yang sangat besar. Manajer pemasaran. Pemimpin tidak boleh dirantai. Jadi saya merasa diinvestasikan dalam mimpi Anda adalah niat yang bijaksana. Lagi pula, hanya Richard ketika dia seorang pembersih. Mempelajari pola pikir seorang CEO. Membangun produk yang dapat menguntungkan bagi perusahaan. Tetapi membangun produk dapat membentuk filosofi bisnis perusahaan. Hai, terima kasih sudah menelpon Gudang. Saya Judi dan saya tidak tahu bagaimana saya bisa membantu Anda. Judi ini aku. Sayang ada apa? Kita membutuhkan lebih banyak ikatan dari itu. Iya Tuhan. Aku sangat bangga padamu. Sejak stik pedas Richard, Pepsi Company dengan teguh menerapkan konsep lokalisasi di semua produknya. Jadi sekarang dalam produksi Lays, dapat melihat produk untuk negara lain. Bahkan di KFC, Anda bisa memakannya. Gulungan hidangan bebek packing di luar negeri tidak ada. Film Flamina Hot. Ini film sejarah bisnis yang bagus. Itu juga sejarah perjuangan dan kebangkitan orang biasa. Richard sendiri setelah 42 tahun di Lays, pada 2019 pensiun dalam kemuliaan. Pernikahan Judy dengannya berlangsung selama 48 tahun. Mereka masih bersama bahagia seperti sebelumnya. Sesuai dengan satu kalimat, di belakang setiap orang sukses, semuanya memiliki siluet wanita hebat. Jangan lupa untuk memberi saya like jika Anda suka videonya. Dan klik ikuti fanpage ini untuk memperbarui lebih banyak film yang bagus. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.